dikelilingi oleh banyak wanita. Rumor mengenai pengaruh buruknya terhadap permaisuri mulai menyebar luas di seluruh penjuru Rusia. Rakyat mulai percaya bahwa negara ini tidak lagi dipimpin oleh Tsar, melainkan oleh seorang petani mesum dari Siberia. Kondisi semakin memburuk ketika Perang Dunia Pertama pecah. Tsar Nicholas II pergi ke garis depan untuk memimpin pasukan, meninggalkan pemerintahan di tangan Alexandra. Karena Alexandra sangat percaya pada Rasputin, dia sering meminta nasihat politik kepada sang biarawan tersebut. Rasputin mulai ikut campur dalam pemecatan menteri dan penunjukan pejabat tinggi negara. Hal ini membuat pemerintahan menjadi tidak stabil dan penuh korupsi. Rakyat yang kelaparan karena perang mulai membenci keluarga kerajaan dan terutama membenci sosok Rasputin. Musuh-musuh Rasputin mulai bergerak. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rusia adalah dengan menyingkirkan Rasputin. Upaya pembunuhan pertama terjadi pada tahun 1914, ketika seorang wanita mencoba menusuk perutnya. Rasputin terluka parah, tetapi secara ajaib dia berhasil selamat. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa dia dilindungi oleh kekuatan gaib. Namun keberuntungannya tidak bertahan selamanya. Malam yang sangat dingin di bulan Desember 1916 menjadi akhir dari kisah sang biarawan misterius ini. Sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Pangeran Felix Yusupov merencanakan pembunuhan yang sangat rapi. Mereka mengundang Rasputin ke istana Yusupov dengan alasan ada pesta. Di ruang bawah tanah yang sudah disiapkan, Yusupov menyajikan kue dan anggur yang sudah dicampur dengan racun sianida dalam dosis yang sangat tinggi. Dosis tersebut seharusnya cukup untuk membunuh 10 orang dalam hitungan menit. Rasputin memakan kue dan meminum anggur tersebut. Namun hal yang mengerikan terjadi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sama sekali. Dia terus berbicara dan bahkan meminta lebih banyak anggur. Yusupov mulai panik. Dia merasa sedang berhadapan dengan iblis. Karena racun tidak mempan, Yusupov akhirnya mengambil pistol dan menembak dada Rasputin. Rasputin terjatuh dan dinyatakan tewas. Namun saat Yusupov mendekati tubuhnya, Rasputin tiba-tiba membuka matanya, mencekik Yusupov dan mencoba melarikan diri ke halaman istana. Para konspirator lainnya mengejar dan menembak Rasputin berkali-kali, hingga dia terjatuh di atas salju. Belum merasa puas, mereka memukuli tubuhnya dan kemudian mengikatnya, lalu melemparkannya ke sungai Neva yang membeku. Ketika mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian, hasil otopsi menunjukkan hal yang luar biasa mengerikan. Di paru-parunya ditemukan air, yang berarti Rasputin sebenarnya masih bernapas dan masih hidup saat dilemparkan ke dalam air yang sangat dingin tersebut. Dia meninggal karena tenggelam, bukan karena racun atau peluru. Kematian Rasputin tidak menyelamatkan kekaisaran Rusia. Justru, ramalan terakhir yang ditulis Rasputin sebelum kematiannya menjadi kenyataan yang mengerikan. Dalam